Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi di sini. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading, ya. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di sini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Mari kita simak pembacaannya. Jangan di skip dulu ya teman-teman. Siapa tahu ini buat kamu. Thank you perhatiannya guys. Kita cek apa yang ingin disampaikan beberapa kartu tarotku untuk teman-teman semuanya. Oke. Energi yang tergambar di keenam kartu yang aku ambil ini teman-teman semuanya, yang saya ambil ini, seseorang yang pernah dekat dengan kamu saat ini sedang mengalami sesuatu hal yang kurang baik dalam kehidupannya dia, ya. Ada The Magician. Ini semua sebetulnya atas perbuatannya dia ini sering memanipulasi orang lain gitu. Dia juga sering menggunakan hal gaib untuk kepentingan dan keuntungan dia semata. Ya, dan sekarang-sekarang ini yang dihadapi oleh dia, yang dialami ya dalam kehidupan dia sehari-hari saat ini adalah mengenai apa yang dia buat dan akhirnya memakan dirinya sendiri. Pada akhirnya seseorang yang manipulasi ini, yang jahat sama kamu ini juga mengalami hal yang sama. Dia diperlakukan hal yang sama dari orang lain gitu. Mungkin dia pernah membohongi kamu, berpura-pura, lalu memanfaatkan kamu, banyak menggunakan keuntungan ya dari dekat dengan kamu. Saat ini apa yang dihasilkan dari kamu, apa yang dia dapat dari kamu itu dimanipulasi lagi oleh orang lain gitu ya. Dia suka pakai gaib nih dalam membantu orang lain, dalam menggunakan mensupport diri dia buat kamu pakai gaib juga. Nah, sekarang dia juga berurusan dengan hal gaib karena mungkin dia ada sesuatu yang dia langgar, yang dia tidak patuhi sehingga membuat diri dia saat ini berada dalam kesulitan ya. Dia tidak bisa keluar dari masalahnya dia, dan gaib juga sama ya, tidak bisa membantu karena mungkin ini sudah jadi kayak peringatan buat dia. Mungkin juga ini sudah banyak dia lakukan, sudah lama dia lakukan kepada kamu, sehingga mungkin di sini adalah puncaknya. Di bulan November ini dia mendapatkan peringatan dari semesta atas apa yang dia perbuat. Jadi dia menggunakan gaib ini untuk mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya dia, tetapi pada akhirnya itu tidak bertahan lama gitu ya. Di bulan ini Tuhan membukakan, memperlihatkan ya kepada orang ini bahwa dia sedang berada di dalam kekacauan dalam hidupnya, dan juga ada hal gaib yang merusak keberuntungannya dia. Mungkin ini atas ulahnya dia teman-teman ya, suka pakai gaib gitu ya, karena untuk menipu kamu gitu, untuk mendapatkan manfaat ya, dekat dengan kamu itu banyak keuntungan, sehingga dia menggunakan hal ini supaya nyaman gitu, supaya kamu juga kecanduan sama dia, nggak mudah lupa sama dia. Ternyata dia melakukan sesuatu hal itu untuk keuntungan dia. Mungkin beberapa dari teman-teman ini ngerasain dia mengalami peningkatan yang pesat dalam kehidupannya ya. Entah dia membangun rumah gitu kan, entah dia dapat pekerjaan baik, entah dia ini lebih terkenal dari sebelumnya di energi Four of One. Tapi teman-teman, di dalam batinnya dia selalu merasa kesepian dan merasa takut banget sesuatu hal terjadi pada diri dia karena tindakan seperti ini. Alam semesta ini mencoba loh ya, mengetuk mengetuk hati nurani dia untuk berubah. Makanya di sini walaupun hidupnya kayak baik-baik aja, terlihat dipandang mata, tapi batin ini merasakan sesuatu hal ketakutan. Energinya dia ini banyak dihabiskan untuk seperti memohon, meminta pertolongan atau perlindungan terhadap apa yang dia lakukan. Kalau dia banyak menipu, mungkin belakangan ini dia lagi dicari-cari nih ya, karena harus mengklarifikasi atau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Kalau dia bermain gaib nih ya, bulan-bulan ini mungkin dia sudah harus membayar semua ya permintaan-permintaan dia kepada para gaib yang sudah pasti ya, pasti akan ada tukarannya gitu ya. Ada konsekuensinya menggunakan hal gaib untuk kepentingan dan keuntungan semata yang berlebihan, maka akan berakibat fatal. Dan sekarang dia sedang merasakan di mana
kekuatan gaib ini melemahkan mentalnya. Jadi kalau orang sering menggunakan hal gaib, apalagi untuk hal menipu, pada saat hal gaib itu hilang itunya, efeknya hilang, kesaktiannya, maka ada muncul mentalnya terganggu ya. Mentalnya mungkin sering capek, sering ngantuk, sering lelah, banyak malas, energinya benar-benar negatif, dan dia di sini kayak pengen ngelamun aja. Itu adalah pengaruh dari hal negatif yang dia gunakan sehingga memakan tubuhnya, energinya jadi banyak, mager, tidak melakukan hal apapun. Dan di sini Four of Wands, seseorang ini sudah menikah ya, seseorang ini sudah punya keluarga, tetapi dalam kehidupan dia berpasangan, dan apa ya, mungkin di perjalanan pernikahan dia di sini terlihat terlihat dari pandang mata bahagia sekali orang ini, namun di dalamnya ini kayak punya banyak masalah gitu. Jadi dari luarnya kelihatan indah gitu ya, ya sempurna, ya terang, tapi kita lihat ke dalamnya ternyata di sini punya banyak permasalahan. Jadi kalau yang mau tahu teman-teman, dia sudah punya pasangan, mungkin kamu melihatnya dia bahagia banget ya sama pasangannya, tapi nggak tahu kamu kan ternyata di dalamnya ini banyak banyak kesalahpahaman antara dia dengan pasangannya. Kadang di depan orang lain aja terlihat sangat support gitu ya, kayak kompak banget, tapi kalau udah di dalam di sini mereka saling cuek, tidak ada yang ya intinya tidak seperti pasangan pada umumnya ya. Mungkin salah satu dari mereka lebih lebih kayak satunya lebih berkuasa, satunya kayak tersiksa, satunya mungkin, tapi yang mungkin digambarkan dari kartu ini kan ada banyak kartu yang disimbolkan laki-laki ya. Artinya di dalam pernikahan di sini si laki-laki ini boleh jadi yang tinggal di rumah gitu ya. Jadi si perempuannya ini yang boleh jadi dia yang berkarir gitu ya. Ya membuat kalian mungkin tidak tahu pada kehidupannya terlihat bahagia, senang, dilihat mata ya, didengar banyak sekali gosip, tapi pada kenyataannya di dalam rumahnya itu, di dalam rumah tangga mereka ini atau dia dengan pasangannya ini banyak kayak keterbalikan, yang seharusnya jadi tugas laki-laki malah dikerjakan oleh perempuan. Jadi tugasnya perempuan ini dikerjakan oleh laki-laki. Jadi kayak ketuker gitu ya. Di sini energi seseorang yang saat ini mungkin pernah atau kemarin-kemarin atau lalu-lalu membuat kamu sakit hati, terluka, dan ini keadaan dia saat ini teman-teman ya. Dia sebetulnya punya karma dengan kamu. Di sini ada the devil, di mana apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia alami ini adalah bentuk dari kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Jadi ada energi di mana kesusahannya ini nyambung loh gitu, atas dia pernah melakukan sesuatu ke kamu, dan dia sekarang-sekarang ini lagi ngerasain, dia sedang merasakan kesusahan, sedang merasakan ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Ya, dia ngerasa kok gitu, karena mungkin satu-satunya orang yang dia punyai untuk dimanfaatkan adalah kamu gitu, bukan pasangannya, melainkan kamu yang sering dia manfaatkan untuk kebahagiaan mereka, dia dan pasangannya. Dia melakukan hal tersebut mungkin juga atas keterpaksaan ya, karena dia tidak punya pekerjaan mungkin, atau memang tidak punya kesempatan berkarir di luar, sehingga ada kamu, seseorang yang mungkin baik, selalu membantu dia, menolong dia, bisa mendengar curhatannya, kesusahannya, sehingga diambillah sama dia, dimanipulasilah kamu untuk kepentingan yang dia inginkan. Ya, di sini dia tahu dia sepertinya berbuat salah kemarin itu, sekarang-sekarang jadi agak susah, agak lemot ya dalam hal kerejekian, bahkan dia ngerasa ada hal gaib yang sedang mengganggu kehidupan karirnya dia. Kok kayak dia tuh susah banget buat hidup sukses atau bergembira atau mungkin nggak menikmati kebahagiaan, dan itu terpikir seseorang yang mungkin dia manipulasi adalah kamu ya. Mungkin dia pakai materi kamu, pakai perhatian kamu untuk mewujudkan cita-cita dia. Mungkin dia membangun sebuah istana, sebuah rumah, toko, atau tempat apa dagang kayak, tapi itu melalui hasil kerja keras kamu dia pakai ya. Pada akhirnya
Dia juga menggunakan gaib untuk memudahkan, merayu kamu, bahkan juga untuk mendirikan bisnisnya. Namun pada akhirnya semua itu hilang berantakan dan dia ngerti loh arahnya karena dia habis memanipulasi kamu, bahkan membuat kamu mungkin juga tidak terang ya, kemana uangnya, kemana perhatiannya dia, kenapa tidak lari ke kamu, kenapa kamu tidak merasakan kalau dia sudah punya bisnis, kalau sudah punya kekuatan dalam hal mungkin usaha, kenapa kamu dilupakan, kenapa kamu tidak pernah dibagi. Pada akhirnya guys, apa yang terjadi pada diri dia? Sekarang dia kehilangan segala yang dia kumpulkan dari hasil bantuan dari kamu. Bahkan mungkin dia sempat berdiri kokoh di sini ya. Dia bersama pasangannya yang menikmati hasil dari pertolongan kamu atau hasil dari kerjasama dengan kamu, tapi kamu diabaikan, tapi kamu dilupakan, sehingga saat ini satu persatu apa yang dia kumpulkan, apa yang dia punyai ini hilang. Dia mengejarnya lagi. Dia seakan-akan ini adalah hasil dari usahanya dia, seakan-akan ini adalah hasil dari jerih payahnya. Dia cari, dia kejar lagi, tapi nihil ya, tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasinya gitu. Kok semakin dikejar semakin susah didapat, bahkan dia bayang-bayangi oleh kesalahan dia terhadap kamu yang selalu memanfaatkan kamu ya, dan ini membayang-bayangi pikiran dia dan batinnya dia, kayak tersadarkan kenapa sih dia ngalamin hal ini, ada sesuatu halkah yang membuat dia tidak menikmati, tidak bisa bahagia dengan apa yang sudah seharusnya dia miliki itu. Dan tiba-tiba saja satu kejadian ya membuat diri dia harus kehilangan satu persatu apa yang dia punya. Jadi dia membangun nih teman-teman, bahagia, terus dapat keuntungan dari bisnisnya, dari dagangnya, dari pekerjaannya, bahagia dengan keluarganya, lupa sama kamu, bilang makasih, jauh sama kamu. Pada akhirnya apa? Mungkin kamu sering ngejar-ngejar dia karena kamu merasa tidak ada masalah, tapi dia di sini mencoba untuk apa ya, seperti kayak membuat jarak karena dia harus karena dia sedang sedang bahagia dan harus membahagiakan keluarganya, dan kamu dilupakan tahu. Tapi apa yang dilihat oleh mata kamu? Mungkin selalu merasa kasihan, dia punya masalah dan kamu selalu membantu, padahal dia sudah enak energinya gitu. Pada akhirnya apa? Kamu selalu ngejar dia, ada energi kemelekatan juga di kamu karena kamu ngerasa kayak membutuhkan dia terus ya, dan kamu selalu saja membantu padahal kamu dibohongin habis-habisan, tapi kamu nggak memperdulikan gitu karena kamu punya rasa sayang, kasihan, dan tidak tega gitu sama dia. Pada akhirnya kamu tuh nggak pernah lepas, nggak pernah udahan gitu memberi dia terus-terusan ya, sampai dia habis satu persatu kamu bantu lagi, dan apa, dia sakit kamu juga sakit, kamu capek bantu dia, dia juga lelah karena apa, yang dikasih sama kamu itu nggak pernah dinikmatin karena harus dikasih lagi ke orang, harus dibuat lagi, buat ini buat itu, akhirnya dia pusing sendiri ya. Dan di sini dia kepingin bebas dari semua masalah ini, dan dia ngerasa ini kesalahan ini yang dia buat ini mungkin lebih intinya gini, nggak sebesar apa yang dia ambil dari kamu ya, mungkin sikap dia juga agak kasar ya. Di sini ada five of sword ya, mungkin ada perselisihan dalam komunikasi yang membuat kamu menjauh dari dia, tapi kamu tetap baik sama dia di sini ya, karena kamu sama dia masih ada energi di mana nggak bisa lepas, kamu sayang sama dia, dia butuh kamu. Mungkin energinya, kalau aku bilang gini ya, kamu masih nafsu sama dia, dia juga masih nafsu sama kamu, tapi kalau ada apa-apa sama dia, keberhasilan, keberuntungan, keuntungan, dia jarang sekali atau bahkan sama sekali tidak ingat kamu. Makanya apa yang dia hasilkan, apa yang dia kumpulkan dari hasil kamu berpikir, usaha dari kamu juga yang buka, yang bantu, hilang satu demi satu, dikejar lagi sama dia, nggak dapet gitu ya. Kurang kurang apa ya, kayak kan dia ngejauhin kamu ya. Di sini ada energi di mana kamu kayak ngejar-ngejar dia, tapi dia di sini kayak santai gitu ya. Kamu nggak akan pergi kemana-mana kok gitu ya. Dan dia selalu datang di saat dia membutuhkan kamu aja. Di saat dia memerlukan kamu, dia mencoba untuk terus terkoneksi terus sama kamu. Untuk apa? Kepentingan dia. Dan pada akhirnya dia di sini
Setelah mungkin kamu menyadari, setelah mungkin kamu juga merasakan kesusahan, atas kesusahannya dia, kamu yang lebih susah nyari-nyari, untuk bisa bantu dia, akhirnya kamu di sini kayak menjauh atau menjaga jarak, bukan karena membenci dia ya, tapi karena kamu juga mengalami masalah akibat membantu masalah dia, gitu. Ya, seseorang ini kondisinya lagi susah, orang yang sudah kamu tolong, orang yang sudah kamu bantu, gitu ya. Secara energi kondisinya lagi kurang baik dalam kehidupannya dia sehari-hari, dan kamu juga jadi kena masalah kan, pusing banget gitu. Tapi kita ntar lihat ya bagaimana kondisi kamu, dan kita lihat lagi seperti apa yang dia alami. Seseorang yang sudah memanipulasi kamu. Ada Eight of Swords, teman-teman semuanya. Dia akan terus mengejar kamu. Kenapa? Karena hanya kamulah orang yang bisa mempercayai dia, gitu. Secara energi, kamu ini terasa memerlukan dia, gitu. Kamu nggak bisa ngelepasin dia, dia juga sama. Sebetulnya bukan karena cinta, atau bukan karena sayang, atau bukan karena kasihan, atau bukan karena kamu baik, tetapi di sini yang bisa membantu dia itu adalah kamu, gitu. Energinya di sini ya teman-teman, dia nggak bisa lepas dari masalah yang dia saat ini sedang alami, gitu loh. Masalah ini datang dan turun akibat mungkin banyak mengambil manfaat dan keuntungan yang dia lakukan, gitu ya, untuk memperkaya diri dia atau untuk menyenangkan diri dia. Pada akhirnya di sini aku melihat dia sangat ketergantungan, gitu ya, atas semua yang sudah kamu beri. Pada akhirnya dia mengalami kesusahan pun dia tetap mencari kamu, tidak tahu malu, dan dia berharap di sini karena hanya kamu yang bisa dia andalkan, gitu. Dan di sini energi kamu kayak sudah membatasi diri ya. Ini Eight of Sword itu membatasi diri dari dia karena kamu capek, gitu. Kamu sering kena masalah juga akibat membantu dia. The Empress, oke. Okay? Nyaman juga sama kamu karena apa? Karena boleh jadi, oke, maaf ya, keralat ya, ini adalah Queen of Pentacle. Jadi gini, dia nggak bisa menjauh dari kamu ya, dan dia juga memang sedang ada permasalahan kondisinya saat ini. Dan di sini dimana dia sudah punya pasangan, dia harus bertanggung jawab kepada pasangannya. Ini melalui gambaran si Queen of Pentacle ini adalah tentang materi. Artinya bahwa dia ini harus bertanggung jawab kepada pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya, atau ya teman-teman semuanya, dia membangun bisnis ini, dia membangun mungkin usaha ini ya, dia mungkin memakai kekuatannya dia. Jadi si pasangannya ini nggak tahu bahwa dia itu banyak dibantu oleh kamu, gitu ya. Dan pada saat mendapatkan banyak keuntungan kan pasangannya yang banyak dapat ya, menikmati hasil, gitu, jerih payahnya kamu, jerih payahnya dia. Dan di sini pada saat dia mengalami pasang surut, artinya dia sedang mengalami ke bawah turun, gitu ya, banyak drastis, banyak yang hilang satu persatu apa yang sudah dia dapatkan ya. Dan di sini si pasangannya kan bertanya ya, banyak hal gitu yang dia sembunyikan dari pasangannya juga. Dan di sini Queen of Pentacle, dia ngerasa, tahu nggak teman-teman, energinya kayak dia tuh takut sama si pasangannya. Takut kenapa? Karena materinya ini mungkin juga merasa karena dia membanggakan diri ya atas usahanya dia, atas kerja kerasnya dia, sehingga dia kayak memberikan eh, hasilnya itu buat pasangannya, dan dia mendapatkan pujian, kasih sayang, support ya. Dan ternyata itu adalah hasil dari dia memanipulasi, dan sekarang tuh semesta lagi memperlihatkan, gitu ya, kesalahannya dia, apa yang dia sembunyikan satu persatu bermunculan, dan pasangannya ini belum tahu, dan kelak akan mengetahui. Ini akan dimulai dari keruntuhan materi atau usahanya, satu persatu akan terbuka apa yang dia sembunyikan. Di sini ada King of Sword, teman-teman bisa lihat, ini King, ini Queen of Pentacle dan Queen of Sword ya. Artinya apa? Akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan, gitu.
ya, kondisinya akan parah dan akan tahu si pasangannya, gitu loh. Oh, ternyata bukan dari kamu, oh ternyata dapat pinjaman, oh jadi banyak alasan. Sehingga dia mungkin bayar hutangnya, ya, dipikir dia mungkin, apa ya, ditipu gitu. Pasangannya mengatakan, oh dia ditipu oleh seseorang, oh dia sedang, dipermainkan oleh seseorang, padahal dia sendiri telah banyak, memanipulasi kamu, tapi dengan cara alam semesta bekerja, nggak tahu-tahu dia juga kena masalah atau terlibat, hal yang sangat menyusahkan dia yang melibatkan pasangannya, dan pasangannya di sini kayak mengendalikan gitu, dia nggak mau gitu dikendalikan oleh si pasangannya dia ini. Dan kamu di sini mungkin sudah benar berada di luar di sini ya, mencoba untuk menjauh karena pusing gitu loh, kayak kayak kecipratan masalahnya, dia kan capek juga, lama-lama kamu juga kurang istirahat, banyak mikir ya, lelah, akhirnya kamu jaga jarak sama dia, tapi dia masih sering ngejar kamu di sini ya, karena ada keuntungan yang bisa dia dapatkan dari kamu. Dan lama kelamaan ini pasangannya ngerasain ada apa sih gitu loh, akhirnya dia takut teman-teman. Karena di sini perbuatan dia ini salah, dia takut mempertanggungjawabkannya, dan satu persatu kayak terbaca oleh pasangannya. Dan di sini ada Six of Pentacles ya, lagi-lagi mungkin pasangannya ini seperti mempercayai dia ya, memberikan bantuan lagi kepada dia, dan tahu-tahu teman-temannya mungkin juga banyak terlibat gitu ya di dalam permasalahan yang sedang dia alami, banyak membantu. Tetapi pada akhirnya apa? Apa yang dibantu, apa yang diberi sama teman-temannya ini tidak berguna. Keluar lagi dengan cara mungkin tidak dia pahami. Kenapa ya? Satu persatu hilang. Kenapa uang yang sudah dipinjam, dikasih, kok nggak dinikmati, kok kerasa kayak susah banget ya, kayak nggak bisa nabung, nggak bisa dapat keuntungan lagi setelah kamu menjauh ini, langsung seperti ini. Ini bukan karena kamu sakti ya, tetapi memang karena perbuatan dia ini memanipulasi kamu secara berlebihan dan menyakiti perasaanku, mau bahkan juga mungkin telah memperdayakan kamu untuk hal apa gitu. Kamu mungkin ya, maaf ya, di depan kamu dia sayang, tapi di belakang kamu dia menggunakan kata-kata yang kurang baik ya, seperti menyepelekan kamu. Dia mungkin ngerasa kamu ini bukan siapa-siapa gitu di hadapan orang, mungkin ngerasa dia istimewa. Dan inilah ya, pelajaran atau ini adalah sebuah hukuman dari semesta bagi siapapun ya, kita nih manusia. Kalau kita udah dibantu, apalagi ada orang yang dibohongin gitu ya, dapat cinta tulus dari orang lain, tapi dianya malah cuman ada keinginan aja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi standar hidupnya ya, untuk berpoya-poya, keinginan dia mungkin hidup mewah gitu dari hasil bukan kerja keras, tetapi dengan cinta palsu yang dia ambil dari kamu. Dan aku ngelihatnya di sini ada the strength, di mana dia mencoba untuk mendekati kamu, tapi kayak ada takut gitu ya, ada takut, khawatir gitu, takut kamu memberikan mungkin seperti apa ya, memberikan balasan, padahal enggak sama sekali di sini ya. Aku ngerasanya gini, setelah dia mengalami kejatuhan dari kartu di Six of Pentacle di sini, dia mencoba untuk menghubungi kamu. Jadi beberapa dari teman-teman di sini mungkin ada yang sudah lost contact, dan belakangan ini akan dicari gitu ya. Dia akan telepon lagi, dia akan mempergunakan kesempatan di mana memang mungkin kamu masih memiliki kepercayaan kepada dia dan belum pernah berkata putus, belum pernah juga ngomong jelek, sehingga dia masih menaruh harapan, masih berpikir positif untuk mencari kamu, untuk membantu dirinya untuk keluar dari kemelut atau dari masalah finansial atau masalah lainnya dalam kehidupan dia. Di sini aku ngelihatnya kamu punya kekuatan gitu, the strength ya, kamu punya kekuatan, kamu punya kebijaksanaan, dan kamu juga mampu seperti seakan-akan ya, kalau udah ngomong sama kamu itu masalah selesai, masalah itu beres gitu. Dia juga berpikir seperti itu. Jadi di saat dia mendapatkan cobaan ini, dia ingatnya kamu gitu ya. Dia
terbiasa mungkin untuk curhat ke kamu tanpa melihat bagaimana isi perasaan kamu yang sudah dilukai. Ada Knight of Cups, dia ngerasa santai aja gitu, udah pergi lama, nggak berbagi rejeki dari keuntungan, terus tiba-tiba datang karena dia butuh bantuan gitu kan. Dan di sini dia nggak mikir sejauh mana kamu berpikir tentang dia, berperasaan tentang dia. Yang anehnya dia ngerasa kamu kayak masih ngejar dia gitu ya, masih kesukaan sama dia. Padahal di sini ada energi dari As of Swords ya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati kamu ya, karena kamu di sini masih bisa dia perdayakan, masih bisa dia kendalikan. Ada As of Swords, artinya apa? Kamu ini masih bisa dikendalikan sama dia dan bisa dimintai tolong atau bisa membantu menutupi masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Dan kita lihat bagaimana energi kamu terhadap seseorang yang memanipulasi kamu. Ada The Judgment ya. Energinya kamu tuh kayak banyak berdoa ya belakangan ini, sudah melepas ya, udah melepas, udah nggak mau tahu di The Judgment di sini, udah jadi versi kamu yang terbaru saat ini. Kamu lagi banyak belajar dari kasus-kasus yang sudah kamu rasakan ya dengan dia. Ini merupakan pelajaran yang sangat mungkin berharga buat kamu dan kamu memetik hasil dari pelajaran tersebut, dan sekarang kamu seperti mengikhlaskan apa yang sedang terjadi pada diri dia dan apa yang sudah keluar dari kantong kamu ya. Meskipun sebenarnya kamu di sini masih sayang, masih cinta, masih kepikiran banget sama orang ini, tapi dia walau bagaimanapun sudah bikin kamu kecewa dan bikin apa ya, kayak menjauh dari kamu, yang pada akhirnya kamu juga ikut menjauh. Jadi dia menjauhi kamu, menjaga batasan, dan pada akhirnya kamu pun menjaga jarak dengan dia. Tetapi sampai detik ini kamu masih sering kepikiran, masih sering adalah rasa sayang dan kangen itu kepada dia. Walau bagaimanapun dia adalah orang yang pernah kamu cintai ya. Dan di sana ada Queen of Pentacles. Kamu berada di kayak sedang menikmati hasil dari ini ya, kayak nikmati kebahagiaan, santai, rileks, banyak bersyukur. Tapi di dalam batinnya sama pikirannya masih terus kepikiran dia, karena di sini masih ada harapan dia bisa kembali ke kamu ya, walaupun dia sudah berbagai macam cara ya menjatuhkan kamu, melukai kamu, berkhianat sama kamu. Kamu masih saja di sini diharapin, diurus ya, dirawat, disayang, bahkan kamu masih baik banget sama dia. Di sini ada Queen of Pentacles yang sebetulnya kamu tidak ingin melihat seperti apa kenyataannya, tapi mungkin kamu bisa mendengar, merasakan apa yang sedang menimpa diri dia gitu ya. Untuk kembali lagi mungkin nggak bisa, tapi kamu di sini lebih banyak kayak ngerasain aja gitu. Ada rasa kangen, ada rasa kepingin ketemu, ada rasa pingin bersama dengan dia, tetapi semua itu hanya ada di dalam perasaan dan pikiran kamu, dimana kamu memang benar-benar lagi kangen, lagi butuh dia gitu ya, lagi kepingin mungkin ngobrol atau bertatap muka gitu ya. Tapi yang aku lihat di kartu Queen of Pentacles di sini, kamu cukup dalam batin aja, tidak diungkapkan, bahkan tidak ada keinginan mungkin untuk mencari dia atau berjumpa dengan dia ya. Energi kamu aku melihatnya seperti punya dua topeng. Jadi kamu satunya mungkin kadang baik sama dia untuk mendapatkan atau mempermainkan perasaan dia untuk balas dendam ya, mungkin untuk menjatuhkan harga, bukan menjatuhkan harga diri kayak gini nih. Misalkan kamu masih baik sama dia tapi ada alasannya kenapa masih baik. Mungkin kamu menunggu dia bayar hutang atau menyelesaikan masalah yang lainnya ya, tapi satu sisi kamu orangnya galak sekali di sini dan tegas, kamu nggak mau dipermainkan, bahkan kamu lagi bikin perhitungan sama dia. Sekarang masih baik, masih deket, masih bisa mungkin ngajak ngobrol ya, masih bisa memberikan pendapat ya pada saat sharing, tapi semua itu dilakukan untuk kepentingan kamu, tapi bukan untuk kayak mau ngedapetin dia gitu, enggak. Cuman pingin lihat sejauh mana kekuatan dia ya, sejauh mana dia bisa bertahan dan
Aku rasa memang di kartu strength ini kamu nampaknya seperti tetap baik ya sama dia, tapi bukan untuk kembali atau mendapatkan dia gitu ya. Tapi melainkan sedang melakukan misi jiwa, entah ini kamu membuat dia malu kah, atau memang pingin lihatlah kekalahan dia seperti apa, makanya kamu mencoba untuk bersabar gitu ya, berada di yang seharusnya kamu udah pergi jauh, tapi kamu kayak masih membuka komunikasi, masih membuka koneksi karena pingin tahu ya seperti apa, dan mungkin kamu pingin ada kesempatan bicara semua dari dalam lubuk hati kamu ya. Kamu ingin membicarakan apa saja mungkin kekurangan atau kejahatan yang dia lakukan supaya dia bertambah bisa berpikir, dan mungkin kesedihan, kesengsaraan, ketidakberhasilan yang dia rasakan ini adalah hasil dari dia memanipulasi kamu. Jadi kamu masih baik di sini, kamu mau sedikit demi sedikit memasukkan kalimat-kalimat yang bagus ya, kalimat-kalimat motivasi supaya dia berubah jadi orang baik dan tidak bisa melupakan kamu. Jadi pada intinya kamu bukan tipe orang yang pergi gitu aja pada saat udah dikecewain dan dimanfaatin, tapi ada balas dendamnya, tapi dengan cara yang lembut supaya dia nggak bisa ngelupain kamu, supaya dia kayak ngerasa nyesel udah memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu ya, dan kamu akan mendapatkan kayak ya nama baik lah, walaupun kamu udah disakiti, diporotin, kamu masih baik sama dia gitu, kamu masih ya perhatian, jadi kayak dikenangnya hal-hal yang baik. Jadi kamu sama dia tuh nggak jadi musuh, padahal di dalam batinnya kamu gedek banget mungkin sama orang ini. The strength di sini ada dua muka ya. Kamu pengen ngejelek-jelekin tapi kamu tahan, kamu pengen lihat sejauh mana dia bisa membalas ya semua perbuatan baik kamu. Mungkin ada beberapa mungkin dari teman-teman yang nggak bisa dikembalikan gitu secara materinya, tapi dengan cara sikapmu yang baik, lemah lembut kepada dia, mungkin bisa mematikan kebahagiaan apa ya, kesemangatannya dia gitu, bahwa dia harusnya benar-benar menyesal sudah menyakiti kamu, dan dia nanti kayak dapet omongan dari kamu, nah bener kan kata gue juga apa, lu jangan macem-macem sama gue, atau aduh sayang banget ya udah melukai kamu, udah ngejauhi kamu, udah memanipulasi kamu, ternyata kamu bener-bener baik sekali ya. Setelah kamu baik aja kamu masih masih kayak, padahal kamu cuman topeng ya, kamu masih bantu dikit-dikit. Demi apa sih? Demi mungkin mencari tahu apalagi sih kekurangannya dia, apa sih kebobrokannya dia gitu ya. Pada akhirnya apa? Kamu akan menjauh dari dia sih kalau aku lihat di strength di sini ya. Kamu seperti akan menjauh dari dia, tapi dia nanti kayak kesannya kayak keinget terus kebaikan kamu, dan rasa malunya termuncul terus di hati dia. Gitu ya, karena dia udah mempermainkan orang ya, suhu lah, dia pikir mungkin kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat kasar sama dia, tapi ternyata kebaikan kamu ini bikin dia menyesal ya. Padahal itu jebakan kamu ya. Oke teman-teman semuanya, ada zodiak dari Libra ya, lalu ada Aquarius, ada Capricorn, Aries, Cancer, ada Gemini, ada Scorpio, ada Leo, lalu ada Gemini, ada Aquarius, ada Taurus ya, lalu ada Gemini, ada Leo, ada Capricorn, Pisces, Libra, dan Virgo, dan terakhir ada kartu dari Aries ya. Kita lihat inisialnya. Ini RIBO K M S T D H A L F W. Teman-temanku semuanya dimanapun teman-teman berada ya, kalau memang ini nggak sesuai dengan pembacaannya berarti memang bukan buat teman-teman ya. Bacaan ini bersifat general reading, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, bener-bener dibuang saja yang buruknya, jangan jangan dirisaukan di dalam batin teman-teman setelah menonton video ini.
Oke, selamat datang kalian semua teman-temanku. Kita memasuki era Aquarius ya. Sudah masuk sekarang kita di Plutonya Aquarius. Apa sih pengaruh Pluto di Aquarius? Buat beberapa teman-teman di sini mungkin hampir ada, tapi ini untuk kebanyakan orang-orang yang sudah mengalami kepahitan di dalam perjalanan kehidupan ya, di dalam perjalanan percintaannya, baik pun karir ataupun juga kehidupan berpasangan teman-teman, dengan keluarga bisa, dengan teman-teman bisa, ataupun dengan kekasih ya. Pengaruh Pluto di Aquarius ini dapat membuka pintu ya buat teman-teman memahami, mendalami tentang emosi, perasaan gitu ya. Tidak hanya mungkin pada diri teman-teman sendiri, tetapi juga teman-teman bisa ngerasain ini perasaan orang lain yang sedang dirasakan. Kemungkinan juga teman-teman ini mendapatkan peningkatan ya, penalaran atau intuisinya teman-teman ini semakin tajam. Ya, mungkin banyak masalah yang dihadapi, diambil hikmahnya, pengalamannya itu dipakai. Akhirnya membuat teman-teman jadi pintar, jadi tajam gitu ya, bisa membaca, bisa menerjemahkan sesuatu energi ya. Dus emosi orang lain teman-teman bisa menerjemahkannya secara akurat gitu. Apa yang terjadi pada diri dia, orang yang sudah menyakiti teman-teman, bahkan memanipulasi hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, teman-teman bisa membacanya. Bagaimana kehidupan dia, bagaimana mentalnya ya, dalam kehidupannya dia, teman-teman bisa membaca. Bukannya semakin sakit teman-teman diperlakukan, dijauhi, dan teman-teman lebih hebat lagi bisa melakukan itu, bertahan lebih jauh lagi dari dia, dan pada akhirnya apa teman-teman, dia mengejar kamu kembali untuk mendapatkan bantuan untuk mengeluarkan dia dari masalah, karena kamu adalah orang yang tulus dan dia ngerasain pada saat kamu gak ada, ketulusan kamu itu terasa dan terpikir oleh otaknya, oleh batinnya, bahwa kamu adalah orang yang tidak pernah meminta balasan, tidak pernah membalas, tidak pernah menjatuhkan. Pada akhirnya ya kamu adalah tempat terpercayanya dia. Meskipun saat ini teman-teman baik, bukan berarti bisa dimanfaatkan. Dan aku lihat di sini di Plutonya kita masuk di Aquarius, meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap tentang apa yang benar-benar penting dalam hubungan interpersonal, mungkin memunculkan batas-batas yang lebih kuat ya. Teman-teman bisa menjaga keseimbangan pribadi teman-teman sendiri, jadi nggak mau jatuh lagi lah untuk yang kedua kalinya, apalagi dia nggak bisa membayar hutang atau membayar ya, mempertanggungjawabkan intinya apa yang sudah dia lakukan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman dikira bodoh, tidak tahu apa-apa, padahal karena cinta dan ketulusan teman-teman tidak memperhitungkan apa yang sudah diberi. Nah ya, nggak pernah dia mikirin tuh keuntungan yang dia dapat dari hasil usaha yang udah didirikan sama kamu, berbagi dengan kamu, membelikan hadiah buat, nggak kepikiran, pada akhirnya dijatuhkan lagi gitu ya. Dan Pluto di Aquarius ini mempengaruhi area teman-teman di transformasi diri, perubahan identitasnya teman-teman ini berubah, menampilkan ke dunianya itu teman-teman enggak lagi mungkin seperti kemarin cengeng, layu, kepikiran dia, terus berubah cara menampilkan karakter wajah teman-teman di hadapan dunia itu dengan hal yang baru karena pengalaman ini ya. Teman-teman seperti memiliki sifat atau bisa berpikiran terbuka ya, terus cenderung kayak lebih tertarik pada kemajuan, pembaharuan diri, bahkan tertarik pada kemajuan sosial ya. Untuk apa? Beradaptasi, bisa menstabilkan diri dengan kemajuan teknologi, pembangunan, jadi tidak mau tertinggal, sudah tidak lagi ngurusin yang kayak begini. Dan aku melihatnya juga Pluto di Aquarius ini mendorong teman-teman untuk melihat kembali tujuan hidup teman-teman. Mungkin di awal ya benar-benar jatuh cintanya sampai gila gitu ya, udah dapat habis harta karunnya, tapi teman-teman nggak jatuh miskin, justru dia yang jatuh lagi. Dan apa yang dia ambil dari teman-teman hanya dapat mungkin ampasnya, dan sarinya kembali lagi ke teman-teman. Itu sudah janji semesta, siapapun yang jahat maka akan mendapatkan gitu ya buah dari hasil kejahatannya. Dan hal ini pun di Jupiter di Aquarius ini menghasilkan kebaikan-kebaikan yang teman-teman selama ini sudah sabar gitu ya disakiti,
dan akhirnya dibebaskan gitu sama semesta, teman-teman merasakan kebahagiaan dan bisa melihat dia sedang jatuh, dan di fase ini membuat teman-teman meningkatkan keinginan ya untuk diri berkembang, membawa teman-teman berpikir positif di dalam lingkungan sekitar ataupun dengan keluarga. Dan teman-teman harus ingat bahwa Aquarius juga adalah bagian dari Saturnus yang dilindungi oleh planet karma kan ya, si Aquarius. Jadi siapapun yang pernah melakukan kejahatan di 15 tahun yang lalu, maka akan mendapatkan dan merasakan hukuman itu ya. Semua yang dirasakan mungkin aman-aman saja melakukan kejahatan, tidak lagi sekarang bisa dirasakan, karena harus ada adil, semesta harus adil. Makanya yang kemarin jahat selama 15 tahun nih para pejabat sudah menduduki jabatannya, berpoya-poya, pura-pura lupa, tidak ingat dengan janji, maka di awal-awal tahun ini diberesin semua. Nah, pembersihan agar berjalan menuju Aquarius ke tahap tahun berikutnya sudah mulai ada perubahan gitu. Jadi ya intinya kita akan melihat bagaimana banyaknya huru-hara soal kejahatan dan kebebasan beragama, dan juga ingin lebih menonjolkan diri di hadapan dunia. Jadi nanti mungkin satu orang itu akan banyak kayak, ini pengen dilihat nih gue nih, gini gue nih, lihat nih gue nih dengan cara gue nih, hidup gue bahagia nih. Apa sih, menampilkan kepercayaannya dia, kesuksesannya dia, tapi itu juga salah kalau caranya menyakiti orang-orang yang lemah, yang belum mengerti, yang belum mendapatkan pelajaran kehidupan, terus nyombongin diri. Yang ada kan nanti salah arti ya sama orang-orang yang punya masalah, jadi disalah artikan. Akhirnya mendapat cemoohan, akhirnya mendapat perkataan yang kurang baik, terkenal lagi jadi jahat, terkenal lagi sering dapat teguran yang berupa apa ya, masyarakat atau sosial ini menjauh dari orang yang membanggakan diri. Jadi hati-hati ya melangkah ke tahun-tahun berikutnya. Selamat menikmati di Pluto Aquarius. Berdamailah kalian dengan situasi yang sudah dilewati, ikhlaskan apa yang sudah terjadi, dan mohon maaf lahir dan batin atas apa yang aku ucapin kekurangannya. Dan kalau ada yang tersinggung ya, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tombol kliknya diklik ya, tombol kliknya diklik, tombol love-nya diklik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.